Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Quiz Study. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi dan ada sedikit contoh soal berkaitan dengan materi IPA SMP kelas 9, yaitu listrik dinamis. Adapun submaterinya yaitu berkaitan dengan arus listrik, hukum Ohm, dan hukum 1 Kirchhoff. Baik, langsung saja kita simak materi berikut ini. Arus listrik merupakan muatan yang mengalir melalui suatu penghantar. Jadi, arus listrik ini mengalir melewati suatu penghantar yang sifatnya adalah konduktor, artinya dapat menghantarkan arus listrik. Nah, lawannya adalah isolator yang tidak bisa menghantarkan arus listrik, contohnya plastik, kayu, ya. Arus listrik ini mengalir jika ada beda potensial di antara dua titik. Nah, di mana arah dari arus listrik berlawanan dengan arah aliran elektron. Nah, skemanya seperti ini. Jadi di sini terdapat potensial yang tinggi, artinya protonnya lebih banyak. Ya. Dan ada titik yang lain juga potensialnya rendah, protonnya lebih sedikit. Nah, dari yang potensial tinggi ke potensial yang rendah, inilah yang kita kenal dengan aliran arus listrik. Nah, jadi dari potensial tinggi ke potensial rendah. Tetapi kalau sebaliknya, ingat di sini arus listrik berlawanan dengan arah aliran elektron. Nah, seperti ini. Nah, ini baru aliran elektron. Ya, jadi kebalikan daripada aliran arus listrik. Atau ada juga yang skema seperti ini. Nah, ini adalah kutub positif ya, dan ini adalah negatif. Jadi arus listrik itu dari kutub positif menuju kutub negatif. Nah, ini juga dikenal dengan arah arus listrik ya. Baik. Banyaknya aliran muatan listrik melalui suatu penampang kawat penghantar dalam selang waktu tertentu disebut dengan kuat arus listrik. Nah, secara matematis dapat dituliskan yaitu I sama dengan Q per T atau I sama dengan N kali E dibagi T. Adapun I itu adalah kuat arus listrik yang satuannya adalah ampere atau disimbolkan dengan A. Q itu adalah muatan listrik Coulomb ya, atau disimbolkan dengan C besar. T itu adalah waktu, satuannya sekon. N itu adalah banyaknya elektron. E muatan elektron yang nilainya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Nah, dari sini ada hubungan muatan dengan jumlah elektron, yaitu Q sama dengan N dikali dengan E. Nah, jadi banyaknya elektron itu akan menentukan juga untuk besarnya kuat arus listrik ya, atau besar muatan itu sebanding dengan arus listrik. Nah, dari sini biasanya kita buat dalam bentuk segitiga ya, seperti ini untuk mempermudah dalam mengingat persamaan. Nah, yang di atas ini yaitu adalah Q, dan ini adalah I, ini adalah T. Nah, sehingga kalau kita ingin mencari besar muatan, maka I kali T. Kalau ingin mencari waktunya, maka T sama dengan Q dibagi dengan I. Besar kuat arus listrik dapat diukur menggunakan sebuah alat yang kita kenal dengan istilah amperemeter. Contoh soal. Ada muatan listrik sebesar 20 Coulomb mengalir melalui kawat penghantar selama setengah menit. Tentukan kuat arus listrik yang mengalir. Jadi diketahui ya, ada muatan listrik Q
20 kulom. Mengalir melalui kawat penghantar selama setengah menit. T waktunya setengah menit. Nah, ini harus kita konversi ke dalam sekon. 1 menit itu dikalikan 60 detik. Maka jawabannya untuk waktu itu adalah 30 sekon. Kemudian yang ditanya di sini adalah kuat arus listrik I, yang satuannya adalah ampere. Nah, persamaannya bahwa besarnya kuat arus listrik itu ya sebanding dengan jumlah muatan atau besar muatan per waktu, Q per T. Nah, ini persamaannya. Maka I sama dengan Q-nya 20 dibagi dengan 30. Ini kita coret. Maka didapatlah I sama dengan 2/3 ampere. Selanjutnya berkaitan dengan hukum Ohm. Sebuah rangkaian yang terhubung dengan sumber arus listrik, maka akan ada hukum fisika yang terlibat di antaranya hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Bunyi dari hukum Ohm adalah besarnya kuat arus listrik yang mengalir pada penghantar sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar asal suhu penghantarnya tetap atau konstan, tidak berubah. Nah, adapun persamaannya dapat dituliskan secara matematis. I sama dengan V per R. Nah, ini biasanya kita bisa juga dibuat dalam bentuk model segitiga untuk memudahkan ya dalam mengingat persamaan. Yaitu V ini adalah I, ini adalah R. Sehingga didapatkan bahwa kalau ingin mencari V, maka I dikalikan dengan R. Kalau ingin mencari R, yaitu V dibagi dengan I. Nah, adapun I itu adalah kuat arus listrik, satuannya ampere. V adalah beda potensial atau tegangan listrik, satuannya volt atau V. Dan R itu adalah hambatan listrik, satuannya adalah ohm, atau dilambangkan dengan simbol seperti ini, ohm ya. Nah, ini adalah berkaitan dengan hukum Ohm. Contoh soal. Ada sebuah rangkaian listrik memiliki hambatan listrik sebesar 8 ohm. Jadi ada hambatan listrik 8 ohm. Maka diketahui hambatan lambangnya tadi adalah R, yaitu 8 ohm. Rangkaian tersebut terhubung dengan sumber tegangan 12 volt. Tegangan atau beda potensial yaitu adalah V, ya besarnya adalah 12 volt. Kemudian besar kuat arus listrik. Nah, ini yang ditanya, yaitu adalah besar kuat arus listriknya berapa ampere. Nah, ingat hukum ya dari Ohm bahwa I ya sama dengan V per R. Nah, ini adalah persamaan di dalam hukum Ohm. Jadi harus diingat ya. Maka I sama dengan V-nya 12 volt dibagi dengan 8. Ayo, siapa yang bisa menebak? 12 dibagi dengan 8. Berapa? 12 kita bagi dengan 8. Ini dapat 1, 8. 12 kurang 8 hasilnya adalah 4 ya. Kemudian ini 4 bagi 8 tidak bisa, maka kita memerlukan bantuan 0. Di sini koma, 40 dibagi 8 yaitu adalah 5. Ini 40 hasilnya 0. Maka jawabannya adalah 1,5 ampere.
Yang ketiga, hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff yang dibahas adalah hukum 1 Kirchhoff, karena ada juga hukum 2 Kirchhoff-nya. Namun kita fokus pada hukum 1 Kirchhoff, yang bunyinya adalah jumlah kuat arus yang masuk ke suatu titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari titik cabang tersebut. Nah, secara matematis dapat kita tuliskan bahwa jumlah arus yang masuk itu sama dengan jumlah arus yang keluar. Misal, jika arus yang masuk ya itu adalah 10 ampere, maka I keluarnya juga pasti 10 ampere. Tidak lebih dan tidak kurang. Ini adalah hukum 1 Kirchhoff. Jadi, jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Contoh misalnya, nah ini ada sebuah rangkaian ya, ada I1, I2, I3, I4 dan I5. Nah, berdasarkan hukum 1 Kirchhoff, maka dapatlah persamaan bahwa yang masuk itu ada I1 dan I5. Maka jumlah arus yang masuk adalah I1 ditambah dengan I5. Nah, sedangkan jumlah arus yang keluar itu ada I3 ya, kemudian ada I2 dan ada I4. Jadi ada 3. I2 tambah I3 tambah I4. Hasil kedua ruas pasti akan sama. Oke, contohnya perhatikan rangkaian listrik berikut ini. Terdapat I1 sama dengan 8 ampere, ada I2 2 ampere, I3 3,5 ampere, I4 tidak diketahui. Berapakah besar I4? Nah, kita tentukan dulu. Yang masuk ya itu ada I1. Sedangkan yang keluar itu ada I2, ada I3 dan ada I4. Nah, berdasarkan hukum 1 Kirchhoff bahwa jumlah arus yang masuk itu sama dengan jumlah arus yang keluar. Nah, ini harus diingat ya, teman-teman. Maka dari sini dapat kita tuliskan yang masuknya adalah I1 sama dengan I2 ditambah dengan I3 ditambah dengan I4. I1-nya 8, I2-nya adalah 2, I3-nya 3,5, I4-nya tulis apa adanya. Maka 8, ini hasilnya 5,5 tambah I4. Oke, maka pindah ruaskan. Ya, I4 sama dengan 8 dikurangi 5,5. Maka didapatlah nilainya 2,5 ampere. Nah, ini adalah besar I4. Jadi kalau kita totalkan I2-nya ya, itu adalah 2 ditambah dengan I3 yaitu 3,5 ditambah dengan I4 2,5. Nah, kalau kita totalkan di sini 2 ditambah dengan 6, hasilnya 8. Nah, yang masuk 8, yang keluarnya juga 8. Jadi jawabannya I4-nya 2,5 ampere. Ini sifatnya adalah pembuktian saja. Baik, itu saja yang bisa kita bahas kali ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami materi yang saya sampaikan. Berjumpa lagi di tutorial materi yang lainnya. Sampai jumpa dan semoga sukses untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.